Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, rahmat dalam bentuk masih ada ruang keyakinan ya di dalam hati kita. Dan sekaligus kita berharap sampai akhir hidup kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim ya. Karena yang paling berharga ya dari seorang manusia, yang pertama dan yang paling utama, ini biasanya kalau kalian gitu ya. Yang pertama dan yang paling utama yang dimiliki oleh manusia adalah keimanan. Ada keyakinan terhadap zat yang terakhir. Zat al-awwal wal akhir. Jadi yang awal dan yang akhir. Saya agak batuk dia. Kemudian tidak terlupakan, marilah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keberapa nih? 1453 atau 54 Hijriah? Lupa? Hah? 13? Enggak, sekarang tahun Hijriah berapa? 1453 atau 1454? 1445 ya. Jadi di tahun 1445 Hijriah ya. Ya kita harus ini ya berusaha untuk menumbuhkan kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ada seorang ya non muslim dan viral sekarang menjadi seorang artis, selebritis, bahkan pernah diundang di podcast ya Kasih Solusi. Dulu dia berusaha untuk mencari kelemahan daripada Islam. Dia berusaha untuk mencari sesuatu yang negatif untuk Nabi daripada Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian yang ditemukan malah sebaliknya. Apa malah sebaliknya, kebenaran di dalam Islam, keagungan ya, kemuliaan akhlak dari Rasulullah SAW. Sehingga kemudian dia masuk Islam. Siapakah dia? Nanti dicari ya. Rambutnya panjang dia. Saya lupa juga namanya. Nggak tahu kok tanya saya. Tapi beliau rambutnya panjang ya, diundang di podcast Kasih Solusi itu ya. Jadi yang beliau baca itu adalah tentang buku apa saya lupa ya. Keagungan kepribadian Rasulullah SAW. Nah, silakan nanti bisa dicari ya, untuk menumbuhkannya perasaan cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan sekedar cinta kepada orang tua, bukan sekedar cinta kepada teman, bukan sekedar cinta kepada kakek nenek ya, bukan sekedar cinta kepada kekasih ya, yang akan menjadi calon istri atau menjadi calon suami. Tapi berusahalah untuk bagaimana kita bisa mencintai baginda Rasulullah SAW. Oke ya. Nah, karena yang kita bahas adalah hadis ya. Yang kita bahas adalah hadis. Nah, hadis ini adalah salah satu bentuk ya informasi, atau kita langsung ya masuk ke hadis yang ke-12. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bukan Muhammad Badruddin yang meriwayatkan ya, tetapi Abu Hurairah. Ya,
Siapa yang meriwayatkan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Qala, beliau berkata atau beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat kali kalau sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah bersabda, bin husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini artinya singkat tapi padat. Padat tapi singkat. Singkat tapi padat. Padat tapi singkat. Ya, yang disampaikan oleh Rasul ini singkat, tetapi mengandung makna yang sangat padat, sangat global ya, sangat bermanfaat, sangat bernas itu. Bil husni islami, salah satu indikator kebaikan islamil mar'i, keislaman seseorang, islamil mar'i, jadi keislaman seseorang adalah tarkuhu, meninggalkan mala yakni, apa yang tidak bermanfaat. Jadi meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Sederhana kan? Kalimatnya sederhana enggak? Tanda atau indikator kebaikan keislaman seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Something useless. Ya, something useless. Makanya atau ini ya. Jadi to leave something useless, itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, untuk menentukan sesuatu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, maka ukurannya adalah hawa nafsu dan syariat. Ukurannya cuma dua itu ya. Apakah dia mengikuti hawa nafsu atau dia mengikuti syariat? Kalau dia menuruti daripada hawa nafsu, berarti apa yang dilakukan tidak bermanfaat. Jadi setiap perbuatan, setiap perkataan yang didorong oleh nafsu syahwat di dalamnya, itu berarti tidak bermanfaat. Malah yakni. Perhatikan itu ya, siapapun itu. Allah tidak melihat bagaimana aksesoris ya, penampakan di luar seseorang, tapi ada Allah akan melihat perbuatanmu dan hatimu. Kalau standarnya adalah hawa nafsu, dorongannya adalah hawa nafsu, motifnya adalah hawa nafsu, saenae karpe dewe, saenae udule dewe. Tidak ada batasan moral, tidak ada batasan integral yang dikaitkannya dengan syariat, maka ia dalam melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Termasuk ada menulis sesuatu. Apa yang dia tulis? Ada manfaatnya enggak? Atau menggambar? Ada manfaatnya enggak? Jangan-jangan ada menggambar Pak Abad. Itu haram. Mungkin karena terlalu mengkultuskannya, mengagumi, kemudian dilukis dengan tangan. Terwujudlah ya gambar Pak Bak. Wah, itu boleh enggak? Tidak boleh. Itu haram ya. Karena menggambar makhluk yang bernyawa itu haram. Yang boleh itu menggambar gunung, menggambar tumbuh-tumbuhan. Dua gunung dibelah menjadi tengah adalah jalan raya. Kemudian di atas di antara dua gunung ada matahari sedang tersenyum. Di pinggir di antara jalan ada rambut-rambut, namanya padi. Itu kan cara gambar kalian kan? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak kalau gambar kayak gitu? Ternyata turun temurun ya, dari generasi ke generasi. Saya juga sama. Di gambar apa itu kan? Selalu gambarnya seperti itu ya. Nah, kita karena didoktrin seperti itu ya. Maka perhatikan ya. Jadi kalau standar motifnya adalah hawa nafsu yang tidak ada aturan, saenake dhewe, ya sama nanti yang semuanya itu, dan itu akan berulang. Jadi fenomena Fir'aun, fenomena Namrus,
Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa lagi? Fenomena Korun. Korun. Kemudian fenomena apa lagi? Lut. Kaum Lut. Dan seterusnya itu ya. Yang itu kemudian dihancurkan oleh Allah SWT karena selalu menuruti hidupnya berdasarkan hawa nafsu. Nah itu ya standarnya jam, ukurannya. Nah kemudian sesuatu yang bermanfaat ini kebalikan daripada hawa nafsu, yaitu syariat. Makanya kalau ketika saya ditanya, Ustaz, kalau saya demam terhadap artis Korea, K-pop, drakor, Dracula, itu bagaimana Ustaz? Boleh enggak saya sebagai seorang muslimah? Saya tanya, apa yang kamu cari dari dia? Apa yang kamu tonton, yang kamu kagumi dari artis Korea itu apa gitu loh? Ayo. Saya tanya dulu, ini kan harus diperjelas dulu kan? Dipilah-pilah dulu, diperinci dulu. Saya suka anime yang apa? Dipilah-pilah dulu. Nah, kalau Anda sebagai seorang muslim ya, yang muslim yang baik, muslim yang memiliki kualitas yang paling tinggi gitu ya. Indikatornya adalah cuma satu, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Ini bermanfaat gak itu misalnya? Bermanfaatnya di mana? Bisa menghibur Ustaz. Hiburnya bagaimana? Apakah itu menghibur yang dibolehkan oleh syariat atau tidak? Jadi selalu ya, yang menjadi ukurannya adalah syariat. Dimanapun kalau saya ditanya, bagaimana cara berbicara? Saya nonton film juga Korea. Saya juga nonton ya film Jepang, film samurai, film ninja, film kerajaan, misalnya kerajaan Persia. Ada Prince itu ada ya, The Prince of Persia gitu ya. Ada saya pernah nonton juga. Kacamatanya adalah syariat, jangan kacamata kuda. Nah, itu apalagi. Jadi adalah itu ya, keislaman seseorang itu akan baik ketika itu didasarkan pada syariat. Nah kemudian saya sebutkan lagi asli al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yati. Ini perinciannya. Seorang muslim yang baik itu apabila dia memiliki lisan dan tangannya, walisanihi, lisannya, wayatihi, dan tangannya itu tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Ini untuk mempermudah, memperjelas ya. Nah kalau seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat dan itu dilakukan dengan kesadaran, kemudian berdasarkan petunjuk syariat, kalau itu dilakukan secara konsisten ya, secara terus-menerus, maka dia akan mencapai derajat ihsan. Perhatikannya, dia akan mencapai derajat ihsan. Derajat ihsan adalah seseorang itu ketika dalam beribadah, dia mampu menghadirkan Allah di dalam hidupnya. Orang kalau sudah mampu menghadirkan Allah dalam hidupnya ya, dalam kolbunya, di dalam perbuatannya, di dalam hatinya, maka dia akan berusaha ya, melakukan yang sebaik-baiknya untuk bekal di akhirat. Untuk bekal ya, bagaimana kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk begini, kalau Anda misalnya belajar ya, saya menjadi seorang pelajar yang paling baik, saya akan menjadi the best in the class. Loh, pernah nggak ada punya semangat seperti itu? Kalau saya ada, SD, SMP sampai SMA itu. Jadi I want to be the best in the class. Dan itu saya lakukan. Jadi I will not itu ya. Dan saya tidak mau apa? Kalah. Kenapa? Saya ingin memiliki prestasi yang paling baik. Jadi harus ada semangat untuk belajar. Itu tugas kalian sebagai pelajar ya. Nanti kalau posisi Anda sebagai seorang politisi, ada sebagai seorang di pemerintahan atau seorang pebisnis, ya diusahakan menjadi yang terbaik gitu loh. Sama dengan saya tuh kan, saya menjadi seorang dai yang di media sosial. Jadi saya berdakwah secara online, saya harus menampilkan yang terbaik. Karena yang saya sampaikan adalah Islam. Islam harus ditampilkan secara terbaik. Bahwa Islam itu lebih unggul, Islam itu lebih tinggi daripada yang lain.
Wah, anu nih ya, bahaya nih. Bahaya nih ya. Ahli Islamu anu bahaya nih. Anda boleh ya. Islam itu lebih tinggi dan tidak ada yang melebihi daripada Islam. Maka ketika Anda sebagai seorang dai, ingat ya, Anda pun sebenarnya sebagai seorang dai. Anda harus menampilkan sebagai seorang dai. Dai itu tidak harus berbicara. Dai itu tidak harus berbicara. Dai itu tidak harus mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat, perangkan-rangkaian daripada kalimat seperti seorang bujangga. Enggak. Dai itu harus menampilkan sikap, ucapan, karya, kreativitas itu kan. Harus yang terbaik. Karena kita apa? Khairu ummah. Sebagai ummah yang terbaik. Salah satunya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan melungker aja. Ini terutama kelas 7 nih ya. Kalau di kelas melungker aja. Nah, ini dilawan itu ya. Jadi tampilkan ya tampilan Islam yang terbaik itu. Bagaimana saya bisa punya kemampuan agar saya bisa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini butuh triks ya, butuh tips. Tipsnya apa kira-kira? Coba ini tipsnya apa? Anda kalau misalnya diposisikan, saya perintahkan Anda tinggalkan yang tidak bermanfaat, yang melanggar syariat tinggalkan, yang energinya, motifnya adalah hawa nafsu tinggalkan. Bagaimana caranya? Supaya Anda mampu gitu loh. Mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Dekatkan diri kepada Allah. Korelasinya gimana? Hubungannya apa? Hubungannya apa dengan meninggalkan yang tidak bermanfaat dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Taqarrub ilallah itu adalah satu usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sikapnya bagaimana itu loh? Pertama, Anda harus malu. Punya malu enggak? Punya kan? Kalau enggak malu, memalukan gitu kan. Tapi jangan anu-anu lagi loh ya. Malu itu harus dilahirkannya. Nah, bagaimana? Saya pernah ditanya sama Ustaz saya. Waktu saya kan beri pembimbing Santri Putra. Ada banyak pembimbing Santri Putra ya. Jadi salah satunya saya ditanya. Saya mau tanya, bagaimana melahirkan sikap malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang bisa jawab. Saya termasuk juga bagaimana melahirkan sikap malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, kalau orang malu, dia akan malu untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena dia ingin memperlihatkan sebagai muslim yang paling baik. Tampilan Islam yang terbaik. Dia akan malu kalau dia melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Malu kepada siapa? Allah. Karena Allah Maha Menguasai. Bagaimana caranya? Melahirkan sikap malu kepada Allah. Nah, saya tanya, jujur ya, kalian kan nggak ada yang merasa malu sama Allah kan? Belum ada kan perasaan itu? Belum kan? Masih malu dengan ustadz kan? Masih malu dengan ustazah atau malu dengan pengasuh ya? Kalau nggak sholat nanti malu dengan teman-teman ya? Ada nggak perasaan malu sama Allah? Ada? Ada nggak? Ada. Oh, ada. Oh, luar biasa nih ya. Ada peningkatan ini ya. Rona ada nggak Rona? Ada. Yang benar. Oh, benar ya. Yang mudah-mudahan semuanya punya rasa malu kepada Allah SWT. Orang kalau dia punya rasa malu kepada Allah, insya Allah yang tidak bermanfaat akan ditinggalkan. Yang haram sekalipun ya juga akan ditinggalkan. Dia tidak akan melakukan itu. Makanya kan banyak orang yang haji, banyak orang yang sholat, banyak orang yang sudah berpuasa, tapi masih berani untuk korupsi. Banyak nggak ya itu? Ya kan pejabat yang itu kan. Karena dia punya kesempatan, dia punya kekuasaan, dia bisa merekayasa undang-undang. Dari situ dia kemudian mengambil hak, mengambil uang yang bukan haknya. Hak rakyat diambil, ya kemudian dia nikmati sendiri. Itu namanya korupsi itu ya. Kenapa? Walaupun sudah sholat, walaupun sudah haji, walaupun sudah puasa itu, artinya sholatnya nggak berpengaruh. Nah ini harus dikoreksi ya, koreksi. Makanya sholat yang benar itu adalah sholat yang ketika dia punya perasaan khusyuk,
Yang kedua ini penting. Khudu, tahu khudu? Khudu itu dari kata tawadhu, artinya rendah hati. Dia merasa kerdil, dia merasa kecil gitu ya. Nggak ada apa-apanya loh. Kalau saya nggak dihidupkan oleh Allah, kalau saya tidak mampu bernafas, kalau saya tidak diberikan berbagai karunia dari Allah, saya nggak bisa hidup. Nafas saja kalau Anda dihentikan itu mati loh. Bayangkan di rumah sakit ya, yang nggak bisa bernafas itu dibantu dengan oksigen itu. Itu satu tabung berapa harganya? Yang waktu COVID-19 itu ibu saya pernah kena itu ya. Itu satu tabung besar tuh, itu harganya 700.000 rupiah. Satu tabung besar, dan itu habisnya kurang lebih antara 3 sampai 4 hari. Untuk membantu pernapasan, karena COVID-19 kan gitu ya. Itu sampai habis 3 tabung gas yang besar sama yang kecil. Yang harganya 100.000. Bayangkan itu, berapa juta itu kan. Dan itu berlangsung kurang lebih 2 mingguan. Alhamdulillah ya selamat itu ya. Yang di rumah sakit banyak meninggal dunia ya, karena COVID-19 itu. Ibu saya bersikukuh untuk tidak mau diantar ke rumah sakit. Tidak mau. Ya itu kekeh ya, makanya saya termasuk dari kelahiran ya, keturunan dari ibu saya kan. Makanya saya ada sebagian sifat yang menurun ke saya tuh. Tidak mau saya. Nah gitu ya. Nah, jadi harus balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qarun itu namanya ini adalah salah seorang umat dari Nabi Musa alaihi salam. Ini salah seorang dari umat Nabi Musa alaihi salam yang dia dianugerahkan oleh Allah kekayaan yang luar biasa. Dan pada akhirnya karena dia tidak mau memanfaatkan harta yang diberikan untuk kebaikan, untuk berbagi dengan orang yang susah, terus kemudian dia menyombongkan bahwa itu bukan dari Allah tapi hasil karena kepintarannya, maka Allah menenggelamkan bersama hartanya. Itu disebut sebagai harta karunnya. Nah, kemudian kita lanjutkan keutamaan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Jadi ada keutamaan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Pertama, apa yang kita peroleh kalau kita mampu meninggalkan yang tidak bermanfaat? Pertama, Allah akan menulis baginya 10 kebaikan. Hanya meninggalkan yang tidak bermanfaat, Allah memberikan balasan 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan itu dikalikan 700 ke 700. Di sini berapa? Coba di sini berapa? 700 kali lipat. 10 kali 700 kali lipat. Berapa itu? Hah? Satu kebaikan itu sama dengan 1000 derajat. Oh ya Allah banyaknya gitu ya. Makanya Allah itu maha kasih sayang gitu loh. Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Allah memberikan rahmat ya. Di surga itu ada 100 rahmat yang nanti akan diberikan kepada orang yang beriman. Di surga itu nanti ya. Makanya gini, ada orang Islam tapi dia berzina, ada orang Islam tapi dia mencuri, ada orang Islam tapi dia membunuh. Tapi pada akhirnya dia masuk surga. Walaupun nanti harus dihajar di neraka jahanam kan. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang puluhan, ada ratusan tahun, ada jutaan tahun ya. Tapi pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Rahmat Allah. Itu satu. Yang kedua, karena dia memiliki apa? Keimanan. Ini kuncinya. Jadi kalau misalnya ditanya, enak kali orang Islam kan? Dan itu kan kehendak Allah. Karena itu yang diinginkan oleh Allah SWT. Allah mau sebuah rumus kan? Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di akhir kali apa hidupnya, kalimat yang terucap adalah la ilaha illallah. Kalau nggak bisa Allah, gitu kan? Dibantu ya orang tuanya, kakeknya, neneknya kalau sudah sakaratul maut. Allah, atau dibacakan surah Yasin. Jangan keras-keras tapi kaget nanti langsung mati kan? Kamu Pak,
enggak boleh. Mati lah rasanya kan. Ngaget ngomong kan itu ya. Itu enggak boleh ya. Saya sering kali dipanggil ya untuk mentalkirkan. Itu awal-awal saya mentalkirkan pengalaman saya, ada perasaan takut juga kan? Karena apa? Orang yang sakaratul maut itu yang mendampingi itu setan, kemudian malaikat berebut. Kalau setan nanti kan memberikan ini mengelabui dengan menggambarkan ini langit ini warna biru indah banget ya. Supaya apa? Dia lupa dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau orang mati, kan gitu matanya kan, itu gangguan setan itu sebenarnya. Saya punya firasat terus. Sering kalian punya firasat itu. Tolong nih panggilkan anak ini. Tolong panggilkan ini. Tolong ini bikin. Enggak tahu. Ada yang membisikkan, ada yang menggerakkan saya untuk mengucapkan itu. Begitu ini selesai urusannya, ini sudah dipanggil sebagai anak yang diharapkan untuk datang gitu ya. Begitu selesai, saya dipanggil lagi, kemudian nafas yang terakhir. Saya bagian nafas yang terakhir. Yang di awal dan yang terakhir saya. Ya karena saya punya kebiasaan ya. Maka nanti kalau ada diminta firasat, biasanya kalau yang lulusan dari pesantren kan, wah ini alim ulama ya kan gitu kan. Ini soleh, gitu kan. Ya karena ya dibacakan ya. Jangan dibacakan surah Al-Baqarah ya. Surah Yasin, Al-Mulk gitu kan. Supaya apa? Yang diingat adalah kalam Allah gitu. Nanti matinya dia senyum. Begini ya, orang yang tanda-tanda husnul khotimah, pertama dahinya berkeringat. Dahinya berkeringat, matanya berbinar-binar, terus mulutnya itu senyum. Itu pertanda dia husnul khotimah. Jadi senyumnya jangan dibuat-buat kan. Jangan dibuat kan. Oh jelek kali senyumnya kan. Nggak boleh ya. Senyum itu alami, nggak dipasang. Jadi senyum lo naik gitu kan. Mampus. Senyum. Jangan dipaksa, biarkan lo senyum sendiri kan. Nah biasanya orang yang punya kesempatan untuk husnul khatimah itu adalah ketika hidupnya selalu membaca Al-Quran. Wah, ini bagi kalian ini ya. Kalau Pak Abah kan sekali-kali baca Al-Quran. Kalau saya baca Al-Quran itu biasanya mau khutbah Jum'ah, habis salat maghrib, mau live itu baca Al-Quran. Tapi saya baca Al-Quran lain dengan kalian. Lain. Saya baca satu ayat, dua ayat, tapi kemudian saya pahami. Kalau nggak live ya tidur. Capek kan, bukan joget gini kan tidak mungkin kan. Nah, Tita masa begini. Tita kan gitu kan. Apalagi mama itu kan pamer bokong gitu ya. Saya nggak bisa mencontohkan ya. Tapi turun diri Tita ya Allah Akbar gitu ya. Ya itu nanti ya ada 700 kemudian dikalikan berapa itu ya 1000 ya derajat itu. Nah, luar biasa. Ya pertanyaan gimana pertanyaannya?